Baik, terima kasih. Siapa? Ilman, Pak. Ilman ya. Ilman Nafil. Nafil. Apanya? Akbar. Akbar ya. Akbar. Ya. Ya. Pakai kacamata. Baik. Saya kira sudah dipaparkan ya panjang lebar mulai dari awal sampai kesimpulan. Namun kita perlu tanya-tanya Anda. Pertama, saya mau di abstrak dulu ya. Coba lihat abstraknya. Apa yang Anda isi di bagaimana Anda pengertian Anda tentang abstrak? Nah, untuk paragraf pertama itu Enggak, bukan. Dalam abstrak itu apa-apa saja isinya. Jadi untuk abstrak itu pemuda lokakarya merupakan kumpulan pemuda. Jadi menceritakan tentang latar belakang lokakarya dan masjid. Lalu untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemuda lokakarya dalam mendorong partisipasi pemuda. Ya, oke kalau itu. Maksudnya abstrak itu maksudnya apa ya? Apa maksudnya itu abstrak? Abstrak itu Ya. Kan Anda sudah tulis abstrak, berarti Anda sudah paham kan? ya. Apa itu? Kan kesimpulan, berarti kesimpulan semua ini. Nah, sekarang abstrak. Apa perbedaannya abstrak dengan kesimpulan? Abstrak itu lebih ke sebenarnya abstrak sama kesimpulan itu sama gitu Pak isinya dia. Sama. Jadi nggak usah, kalau begitu nggak usah bikin kesimpulan, sudah ada abstrak. Ya. Nggak usah pakai itu, pakai kesimpulannya. Ya. Jadi gini ya, abstrak itu menggambarkan seluruh isi skripsi, seluruh isi skripsi, penelitiannya menelitikan apa yang dibahas, tapi itu menggunakan beberapa kata, hanya dibatasi 240 kata, 240 kata ya. Berbeda dari kesimpulan. Kalau kesimpulan ya menyimpulkan hasil pembahasan Anda apa. Nah, itu kesimpulannya. Itu ya. Nah, ini juga Anda belum menulis kata kunci ya. Kata kunci. Belum Pak. Ya. Jadi nanti di sini Anda menggunakan metode apa, ya kan? Itu. Penelitiannya apa? Nah, itu simpel aja semuanya. Itu abstrak. Kemudian ini kerangka pikir di halaman 21 ya. Itu saya lihat itu terakhir masyarakat, maksudnya apa? Maksudnya itu Pak, itu jadi pandangan masyarakat itu ketika ada pemuda lokakarya terus juga dalam nongkrong sambil mengaji itu apa gitu? Pandangan masyarakat itu bagaimana? Ya kan tidak jadi masalah masyarakatnya kan? Yang jadi masalah ini peran lokakarya dalam mendorong partisipasi pemuda. Kan itu yang jadi masalah, bukan masyarakatnya. Jadi dengan adanya lokakarya ini, kira-kira hasil akhir yang dicapai apa? Masyarakat. Kenapa masyarakat? Kok tulis di sini masyarakat? Jadi dengan adanya lokakarya, kita lokakarya kumpul ngaji, kira-kira hasil akhirnya apa ya? Hasil akhirnya itu ini bisa menjadi regenerasi buat penerus masjid dan memakmurkan masyarakat di sekitar Masjid Istiqlal Palembang. Ya, tambah di kalimat ini ya, masyarakat ini. Ini kan kalau berdiri sendiri ini kan enggak paham.
Masyarakat. Ya kenapa masyarakat? Dan kenapa dengan lokakarya? Ada apa masyarakat dengan lokakarya? Ya, coba ciptakan di sini satu ada kalimat menghubungkan ini kata masyarakat. Apa mungkin apa namanya terwujudnya masyarakat madani. Nah, itu mungkin ya. Jadi dengan adanya lokakarya nongkrong sambil mengaji, berarti yang kita harapkan terciptanya masyarakat yang madani. Itu yang kita harap dengan adanya lokakarya itu. Kalau hanya berdiri sendiri masyarakat, ya kenapa masyarakat? Ya kan? Ya, Pak. Oke. Kemudian ini informannya, berapa informannya Anda gunakan? 5, Pak. 5. Iya. Sudah diwawancara semua? Sudah, Pak. Satu-satu. Iya. Buktinya di sini mana? Di belakang, Pak. Di belakang. Mana footnote-nya? Footnote. Ya kan harus di footnote wawancara. Itu dulu ya, saya tanya, mana footnote-nya sini? Karena kita tidak tahu di sini kalau Anda tidak footnote, yang mana wawancaranya, yang mana isinya. Jadi orang yang membacanya ini, gue bingung, kok dikatakan ada wawancara, tapi tidak ada dilihat di skripsi. Ada di lampiran, Pak. Lampiran, kenapa di lampiran? Kenapa tidak masuk dalam daftar isi? Ya seharusnya di sini, ini kan hanya pelengkap, bukan isi skripsi, hanya lampiran kan? Bukan isi skripsi, ini lampiran aja. Sama dengan foto-foto yang Anda itu kan pelengkap aja, mendukung Anda bahwa iya betul saya sudah wawancara, tapi isinya di dalam. Nah, itu di bab 4 itu sesudah wawancara harus Anda isi dengan teori yang mendukung. Ada nggak teori yang mendukung hasil wawancara kamu? Ya, yang Anda tulis di bab 2. Kan untuk apa itu teori di bab 2 itu? Kalau tidak dipakai di bab 4. Ya. Ada? Nggak ada. Pasti nggak ada. Nah, sesudah wawancara kaitkan dengan teori. Sesudah teori kita buat narasi sendiri. Bagaimana temuan kita dengan teori yang kita pakai? Bagaimana menurut kita? Menurut Anda ya? Menurut Anda. Itu namanya pembahasan. Anda kan bilang bab 4 pembahasan. Nah, mana yang Anda bahas? Ini jangan-jangan ini aku tulis semua bukunya orang, pindah-pindah aja kan? Enggak ada kau punya pikiran. Gitu. Ada enggak di sini? Kalau ada tunjukkan saya. Saya enggak baca semua ini, tapi saya hanya minta ditunjukkan. Ada enggak? Kalau mengenai struktur penulisan Anda ya sudah oke, tapi isinya belum. Ya, isinya belum. Karena Anda bilang wawancara ya, mana wawancara? Nah, teorinya mana? Yang mendukung wawancara itu, hasil wawancara Anda. Ada nggak di teorinya? Kemudian mana pembahasan Anda sendiri? Kau punya pendapat sendiri, bukan dari buku, bukan dari apa. Oke, Baik, Pak. perbaiki ya. Kemudian Anda kan bilang di sini 5 informan ya. Sudah Anda wawancara semua? Nah, Anda harus masukkan di bab 4 ya.
khususnya di poin 2, 3, 4 ya. Di bab 4 itu ada kan 5 orang, berarti 5 orang yang wawancarai dalam satu persoalan ya, dalam satu persoalan. Anda harus tulis dan Anda harus footnote ya, wawancara dengan siapa, pada tanggal berapa ya, harus ditulis di sini supaya jelas nanti di isinya ini. Oh ini ya wawancaranya dengan Ustaz ini si A. Oh ini kata Ustaz A. Oh tapi Ustaz B bilang begini. Nah ini kan, nah, itu dipaham maksudnya ya. Kemudian saya kira itu saja saya Pak. Baik. Baik, saya lanjutkan Ilman ya. Kita ketemu kembali Ilman ya. Setelah beberapa tahun kita nggak ketemu. Baik, saya menambahkan ya, ini sebagai penguatan sebenarnya, jangan benci sama penguji ya. Yang pertama di bagian latar belakang masalah Ilman, kita berbicara tentang latar belakang masalah, berarti kita berbicara tentang problematikanya seperti apa, isu-isunya seperti apa. Nah ini latar belakang masalahnya masih belum mencantumkan ya beberapa hal penting yang seharusnya ada di dalam latar belakang masalah. Misalnya seperti literatur review, itu dalam latar belakang masalah penting dibuatkan 1 atau 2 untuk kemudian bisa menunjukkan posisi penelitian kita ini ada di mana, ada di barisan apa ya, sehingga kemudian judul ini memang benar-benar judul yang layak untuk diteliti. Banyak orang yang meneliti, berarti itu adalah judul yang mempunyai polemik ataupun problematika gitu ya. Misalnya berbicara tentang krisis partisipasi pemuda seperti apa pada sekarang ini. Kalau kita kaitkan tentu pemuda sekarang ini sulit ya untuk kemudian kita ajak mengaji misalnya. Nah, artinya bagaimana kemudian narasi krisis partisipasi pemuda saat sekarang ini gitu. Atau misalnya juga berbicara tentang inovasi dalam berdakwah. Ini kan berdakwah kepada generasi muda ya, artinya ada pembaharuan di dalam berdakwah itu gitu. Nah itu maksudnya hal-hal yang begitu yang kemudian perlu kita sampaikan di dalam latar belakang masalah gitu. Nah biasanya di dalam latar belakang masalah itu juga harus ditutup dengan tujuan penelitian. Nah, itu sudah vakum gitu, sudah aturannya gitu. Biasanya baik itu di jurnal apa, baik itu penelitian apa, paragraf terakhir dalam latar belakang masalah itu ditutup dengan tujuan penelitian ya. Nah ini sebenarnya identifikasi permasalahan yang sudah disajikan dalam draft ini bagus-bagus gitu. Rendahnya partisipasi pemuda, Masjid Miftahul Falah memiliki keinginan kuat membangun regenerasi misalnya. Nah itu kemudian harus kita sudah jelaskan dalam latar belakang masalah, poin by poin. Misalnya rendahnya partisipasi yang saya sampaikan tadi harus sudah ditemukan pada paragraf 1-2 misalnya ya. Kemudian secara penyajian ini ada keterbalikan ya, artinya harus batasan masalah dulu baru kemudian rumusan masalah gitu kan. Artinya setelah kita batasi baru kemudian kita rumuskan, jangan kita rumuskan baru kita batasi. Nah itu berbalik gitu.
kemudian kita masuk pada kajian pustaka ya. Kita dalam membuat kajian pustaka kira-kira apa yang menjadi patokan kita, Ilman? Landasan pustaka, kajian pustaka, kira-kira apa yang menjadi patokan kita membuat ini Untuk mencari skripsi orang lain yang agak-agak mirip dengan judul-judul kita, Pak. agak-agak miripnya seperti apa? Contohnya itu seperti peran remaja masjid dalam menjalin ukhuwah Islamiyah melalui penyerbangan. Nah, jadi kesamaan itu, Pak, sama-sama meneliti tentang peran remaja masjid. Sama-sama meneliti tentang peran remaja masjid. Namun untuk skripsi itu lebih melalui penyerbangan. Kalau misalnya saya sendiri memakai melalui nongkrong minum air. Ya, maksudnya harus ditentukan kata kunci utama dalam judul kita gitu. Misalnya ini kan peran lokakarya. Lokakarya apa sih? Saya tadi lupa nanya nih. Lokakarya apa nih? Kalau kartu perkumpulan suatu pemuda dengan berdiskusi. Komunitas. Oh ya. Ini berarti nama komunitas. Ya. Nama komunitas orang. Apa nama komunitas? Maksudnya? Ya, komunitas, Pak. Iya. Bukan lokakarya misalnya kayak seminar yang formal, diskusi yang formal gitu, bukan. Tapi ini hanya nama sebuah komunitas ya. Atau seperti apa? Lokakarya itu benar-benar yang diskusi. Yang mana? Yang diskusi. Jadi perkumpulan anak muda yang berdiskusi mencari, jadi bertukar pikir. Dan Komunitas. Juga, nah, ya, Komunitas berarti. Ya, peran berarti kan peran kenapa tidak ditaruh komunitasnya supaya misalnya tidak ambigu gitu. Peran komunitas ini kan nama ya. Lokakarya ini nama. Peran komunitas misalnya lokakarya dalam mendorong partisipasi pemuda melalui program nongkrong sambil mengaji gitu. Nah, itu kemudian jauh lebih baik ya, artinya saya langsung paham ketika peran lokakarya ini kan seolah-olah lokakarya ini kan semacam acara, semacam apa yang kemudian kita jadikan itu untuk mendorong partisipasi pemuda gitu. Nah, harus ditambahkan supaya kemudian tidak menimbulkan ambiguitas ya. Nah, itu yang kemudian tadi yang ingin saya lanjutkan dalam menentukan kajian pustaka, harus kita tentukan kata kunci utama. Misalnya cari penelitian yang membahas tentang komunitas lokakarya ini gitu. Jangan misalnya kita mencari hanya satu kata, misalnya peran, lalu kita masukkan semua peran, tapi kata kunci utamanya apa gitu. Orang-orang yang meneliti tentang komunitas ini, yang itu yang kemudian menjadi patokan kita untuk kemudian bisa kita jadikan sebagai landasan pustaka. Ya tentu kalau kita melihat judul-judulnya sekilas aja itu pasti sudah bisa dibedakan, ya kan? Ya. Yang ingin kita carikan adalah penelitian sejenis yang berkaitan dengan ini, yang kemudian kita harus analisa lagi mengenai perbedaan-perbedaannya. Nah, ini sekilas tanpa saya melakukan pembacaan saya sudah bisa membedakan langsung gitu. Ya pasti beda karena banyak variabel-variabel yang tentu berbeda-beda juga gitu. Artinya harus ditentukan kata kunci utama, baru kemudian kita menyarikan penelitian yang sejenis. Kemudian juga landasan teorinya masih sangat dangkal sekali ya, Ilman ya. Ini saya baru ketemu
teori hanya satu lembar gitu. Padahal kan dalam teori itu banyak kajian-kajian yang harus kita kita baca itu sebagai pegangan kita. Nah, kedangkalan teori ini tadi sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Hamka tidak kemudian termuat di dalam pembahasan gitu. Ya, teorinya sangat dangkal, landasan partisipasi peran hanya satu lembar. Kan banyak sekali komponen-komponen keilmuan itu apa gitu ya. Nah, mohon nanti ditambahkan lagi mengenai landasan teori supaya kemudian kita melihat pembahasan misalnya peran secara utuh, secara komprehensif, bagaimana sih menurut tokoh, menurut ahli peran itu seperti apa, lalu kemudian kita kaitkan dengan hasil dan pembahasan kita gitu. Dan juga dibuang kira-kiranya apa teori yang tidak relevan gitu ya. Masjid itu dijadikan teori, itu kan tidak ya. Kita harus pahami dalam teori itu ada grand teori, ada middle teori, ada aplikasi teori yang kita jadikan sebagai, nah itu kemudian harus lebih teliti lagi mengenai itu. Bukan semua kata kemudian kita definisikan menjadi sebuah teori. Kemudian kita masuk pada metodologi. Nah, metodologi saya ke informan. Nah, informan ini harus dijelaskan secara detail siapa saja nih orangnya. Jangan hanya misalnya menyebutkan ketua pemuda lokakarya, kemudian anggotanya, ketua DKM-nya, artinya siapa sosok itu. Nah, informasinya harus kemudian disajikan secara lengkap. Mengenai teknik penentuan informan juga, setelah kita tentukan satu teknik, kemudian harus kita jelaskan kenapa dan mengapa teknik itu yang digunakan di dalam penelitian ini. Begitupun dengan teknik pengumpulan data, keabsahan data, sampai dengan teknik analisa data. Jangan kemudian hanya mengambil definisi-definisi, akan tetapi bagaimana penjelasannya di dalam penelitian ini tidak ada gitu ya. Nah, itu kemudian perlu untuk diperbagi sebagai penguatan dalam skripsi ini. Nah, kita masuk pada bab 4. Bab 4 ini secara penyajian saya masih bingung ilmannya. Artinya di B Anda masuk langsung pada pembahasan. Harusnya kan hasil dulu, baru kemudian masuk pada pembahasan gitu. Ya kan? Di halaman 29. Ini baru kali ini saya ketemu skripsi sudah masuk pembahasan itu baru halaman 29. Jadi ditulis dulu hasilnya seperti apa ilman, kemudian kita tuliskan pertanyaan pertama dalam rumusan masalah, kemudian hasilnya seperti apa, wawancaranya seperti apa, sampai dengan rumusan masalah ketiga, baru kemudian masuk pada poin pembahasan. Nah, itu hasil-hasil wawancara tadi kemudian kita bahas. Pembahasannya tadi seperti apa yang disampaikan Pak Hamka, kita kaitkan dengan teori, kita kaitkan dengan penelitian terdahulu, apakah pembahasan kita ini relevan dengan teori, apakah pembahasan kita ini setuju dengan penelitian yang terdahulu atau seperti apa. Nah, ini adalah tempat atau ruang bagi kita sebagai peneliti untuk beristihad. Kita keluarkan analisa kita keluarkan pemikiran kita di dalam ini. Jangan hanya sekedar mengulang hasil adalah pembahasan, isinya hasilnya isinya hasil gitu. Jadi jangan ada pengulangan ini gitu. Sehingga kemudian tampak pembahasan ini masih sangat dangkal sekali gitu. Jadi terbukti secara halaman juga tidak memenuhi unsur ya. Artinya halaman, ketentuan halamannya itu kesimpulan atau bab 5 itu sampai pada halaman 60 ya. Ini berlaku untuk semua. Ini 41 saja nih sampai
bab 5 gitu. Jadi masih ada beberapa lembar ya yang harus dipenuhi untuk kemudian sampai pada ketentuan tersebut. Baik, saya rasa itu saja untuk melengkapi catatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bisa menjadi penguatan kembali skripsi ini. Sekarang Itu judulnya ini apa? Sudah bagus. peran komunitas Lokakarya. Lokakarya itu komunitas, Pak. Iya. Jadi nama